dalam Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan mengikuti sosial media gereja, baik YouTube, baik Facebook, Instagram, dan sosial media Bapak Gembala. Apalagi di TikTok, saya cukup viral, banyak hal yang baik yang saya beritakan dan banyak konseling dari orang-orang yang mendengar di TikTok yang saya bagikan. Karena masalah kehidupan sehari-hari yang saya bagikan di TikTok. Silakan diikuti di Suheri Gultom 01. Tuhan memberkati kita dan hari ini kita belajar firman Tuhan, menang atas iri hati dan kecewa. Saya percaya setiap kita pernah mengalami kecewa. Setiap kita pernah kecewa. Kecewa dengan pasangan, kecewa dengan anak-anak, anak-anak kecewa dengan orang tua, kecewa dengan pimpinan, dengan atasan, kecewa dengan tetangga kita, kecewa dengan banyak orang. Tidak sesuai antara harapan dengan fakta. Harapannya 10, faktanya hanya 3. Jadi 7 ada daerah kekecewaan. Lebih parah lagi, ada orang kecewa kepada Tuhan. Ini yang paling menyedihkan. Saya ajak kita sama-sama hari ini kita buang, tidak boleh ada kecewa di hati kita. Walaupun faktanya itu bisa kita mengalami kecewa. Saya pernah kecewa. Pastilah kecewa itu bisa terjadi. Tetapi jangan kita dikuasai oleh kekecewaan. Sakit hati bisa terjadi sesaat. Tetapi jangan dikuasai sakit hati. Jangan tinggal dalam penderitaan. Sakit itu gak bisa dihindarkan. Pasti ketika engkau dipitnah, engkau diejek, ada rasa sakit. Tetapi jangan mau tinggal dalam penderitaan. Karena penderitaan itu pilihanmu. Kenapa kita menderita? Karena ada kata-kata yang ulang-ulang di otak kita, maka kita jadi menderita. Tapi kita harus hari ini belajar bagaimana menjadi pribadi yang mengalami bebas dari kecewa dan iri hati. Yakobus 3:16 berkata, iri hati itu sumber kejahatan dan kekacauan. Jadi kalau di hatiku ada iri hati, maka di hatiku ada sumber kejahatan dan kekacauan. Makanya saya pastikan di hati saya tidak boleh tinggal iri hati. Apalagi melihat orang lain lebih diberkati usahanya, saya tidak, saya merasa iri hati. Orang lain lebih kaya, saya miskin. Nanti muncul iri hati, nggak perlu membanding-bandingkan. Setiap kita punya pertandingan hidup masing-masing. Setiap kita punya persoalan. Jangan suka melihat apa yang ada pada orang. Tapi lihatlah apa yang ada padamu dan syukurilah. Percayalah hidup yang paling bahagia bersyukur. Kalau engkau bersyukur, maka kita akan menjadi bahagia. Dan apa yang ada semakin ditambahkan Tuhan. Orang yang bersyukur semakin ditambahkan Tuhan. Orang yang bersyukur semakin ditambahkan Tuhan. Orang yang mengeluh semakin berkurang apa pada dia. Orang yang bersungguh-sungguh semakin jauh berkat. Perbanyak bersyukur. Mungkin hari ini engkau berkata, terlalu berat yang kualami Pak Pendeta. Aku mengalami fakta kekecewaan. Tapi saya percaya waktu Tuhan akan turun bagimu untuk memberkati engkau. Asal engkau tidak kecewa, engkau bersyukur, engkau percaya kepada Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa semua akan Tuhan berikan pada waktunya. Amin saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti.
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari angkat tangan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita belajar dari Matius 11 ayat 2 sampai kepada ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Sama-sama, ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 6 sama-sama. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita sering mendengar khotbah Yesus di bukit, ucapan bahagia. Berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang dianiaya karena aku, berbahagialah orang yang menderita, berbahagia pada masa-masa sulit Tuhan minta kita berbahagia. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Berbahagialah orang yang menjadi tidak kecewa. Jadi orang yang tidak kecewa itu akan berbahagia. Kita akan belajar yang pertama, kenapa orang kecewa. Kita akan belajar yang pertama, kenapa orang kecewa, saudara. Siapa di sini yang pernah kecewa? Angkat tangan. Wow, yang tidak pernah kecewa, maju ke depan. Dia malaikat yang turun dari surga. Ya, semua kita pernah kecewa. Yang paling mengecewakanmu pastilah orang yang dekat-dekat padamu. Ya, kalau ada di sini kecewa dengan orang Perancis, hebat kali dia ya. Minggu depan dengan orang Itali, ya minggu depannya lagi Brazil, ya berarti dia orang internasional. Yang membuat engkau kecewa itu adalah orang yang dekat-dekat. Makanya kalau engkau terlalu dekat dengan seseorang, siap-siap. Siap-siap apa? Dikecewakan. Ya betul, manusia itu banyak mengecewakan. Hanya Tuhan yang tidak mengecewakan. Pasanganmu pun bisa mengecewakan. Saya bisa mengecewakan dia, dia bisa mengecewakan saya. Gak sesuai dengan fakta. Antara harapan dengan fakta. Harapan 9, fakta 3, 6 daerah kecewa. Maka jangan terlalu kau tinggikan harapanmu. Harus bisa menyesuaikan di mana harapannya. Ya, saudara kita akan belajar. Yang pertama kita akan belajar dikatakan, kenapa orang bisa kecewa? Keadaan yang buruk. Matius 11 ayat 2 sama-sama kita baca. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi latar belakangnya adalah bahwa Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, Yohanes adalah nabi yang sangat dikenal dan punya ketokohan dan keterkenalan banyak pengikut. Tapi dia dalam penjara karena pada masa itu kerajaan Romawi sedang menjajah Israel, orang-orang Yahudi. Ditangkapi. Kemudian ketika Yohanes Pembaptis ditangkap dalam penjara, dia mendengar bahwa Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus
membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang kusta ditahirkan. Dia mendengar banyak mujizat. Mulai muncul keraguan di hati Yohanes, kenapa Yesus tidak membebaskan aku? Kenapa Yesus tidak membebaskan Israel dari jajahan Romawi? Kenapa dia membiarkan? Sementara di luar sana aku dengar mujizat demi mujizat terjadi. Sementara orang itu tidak dekat dengan Yesus, belum terhubung dengan Yesus, tapi Yesus tetap melakukan mujizat. Sementara aku dekat mengenal dia. Yohanes dengan Yesus itu sepupuan, beda 6 bulan. Yohanes mamanya Elizabeth, Yesus mamanya Maria. Jadi duluan lahir Yohanes, 6 bulan kemudian lahir Yesus. Jadi saya yakin antara Yohanes dengan Yesus pernah bermain sama-sama, betul? Karena mereka sepupuan, mama mereka punya dekat. Ayah mereka, ya Zakaria dengan Yusuf dekat. Mereka yakin mereka dekat, namanya sepupuan, main-main sama. Mungkin kalau ada waktu itu Pak Jokowi promosi lato-lato, mungkin main lato-lato sama-sama mereka. Mungkin ya, atau main engklek sama atau main apa. Enggak ya, itu perempuan yang punya mainan engklek. Paling tidak entah main apalah. Berarti mereka saling kenal, saling tahu. Tetapi ada perasaan Yohanes. Kenapa Israel Yahudi tidak dibebaskan dari jajahan Romawi? Bukankah kadang-kadang perasaan kita di masa-masa buruk keadaan kita? Kita punya uang, keuangan, usaha terpuruk. Utang di mana-mana. Kita harus bayar tagihan di mana-mana, berbunga di mana-mana. Kemudian kita melihat ada orang tidak datang ke gereja, ada orang tidak sungguh-sungguh beribadah, ada orang yang gak mau melayani Tuhan, kok diberkati. Bahkan dengar khotbah pun tidur. Kok yang tidur diberkati? Aku mencatat gak diberkati. Bilang amin lagi aku, sebelahku ngorok. Tapi kok lebih sukses hidup yang ngorok ini daripada aku? Pernahkah ada perasaanmu jatuh di level yang buruk? Perasaan kecewa. Engkau berharap maunya seperti ini pernikahanku, faktanya kok begini. Harusnya begini keuanganku, faktanya kok begini. Harusnya yang kuharapkan orang tuaku seperti ini, faktanya seperti ini. Keadaan buruk kadang-kadang bisa membuat kita kecewa. Tapi saya mau katakan kecewa itu bisa terjadi, tapi jangan dikuasai kecewa. Sakit hati bisa terjadi, tapi jangan tinggal dalam sakit hati. Saya mengajak sama saudara, buang kecewa. Bilang sebelahnya, jangan kecewa lagi ya. Bilang sebelahnya, buang kecewa. Karena siki-siki beberapa di antaramu ngomongnya, kecewa kali aku. Asal orang kecewa, lihatlah mukanya jeleknya bukan main. Pernah gak lihat orang? Mana ada orang bilang, aku kecewa loh. Pernah dengar orang gitu? Aku kecewa kali loh. Gak pernah. Bibirnya itu coba lihat. Bibir nomor 11. Kecewa kali aku. Kecewa. Kesetanan, betul gak? Berarti kecewa bukan dari Tuhan. Kecewa berasal dari iblis. Jangan mau kecewa. Amin saudara. Karena itu tempat iblis berpijak dalam dirimu. Bahkan banyak orang kecewa dengan Tuhan. Di manakah kau Tuhan? Maka dia nyanyi, Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Tuhan, masihkah kau menjawab doaku? Mana jawabnya? Tuhan nyanyi juga dari sorga. Semua indah pada waktunya. Saudara, kita sering gak sabar. Gak mau diproses. Mental instan. Buang dari anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, orang tua. Maunya cepat-cepat. Langsung wisuda, baru mendaftar langsung wisuda. Baru datang masalah langsung jawaban 1 menit. Mana ada ujian seperti itu?
Kita mental instan, suka kopi instan. Beberapa di antaramu suka mie instan. Maka wajahmu kulihat wajah-wajah Indomie dari depan ini. Karena tengah malam kelaparan, masukkan ke air panas, makan instan-instan. Saya mau katakan buang mental instan. Justru kopi pahit yang kadang-kadang lebih baik untuk kesehatan daripada kopi manis. Pil pahit kadang-kadang lebih baik untukmu untuk kau sehat. Jadi kepahitan atau buruk yang kau alami sebenarnya kebaikan untuk dirimu. Kita nggak mau ambil itu. Kita nggak mau ujian tapi mau naik kelas. Kita nggak mau diproses tapi mau progres. Kita mau cepat segala sesuatu. Keadaan buruk dalam Roma 8:28 berkata, Allah punya rencana baik dalam keadaan buruk yang kau alami. Allah punya tujuan yang jelas. Makanya saya katakan keadaan buruk itu bisa membuat orang kecewa. Tapi itu adalah sekolah kehidupan. Itulah yang menaikkan imanmu. Tidak ada orang lahir baik-baik saja semuanya. Dan jangan membandingkan masalah pernikahanmu dengan pernikahan orang lain. Jangan kau melihat seolah-olah pernikahan orang lain tidak punya masalah. Oh, pernikahan kami banyak masalah. Keluarga mereka lebih bahagia. Keluargaku hancur-hancuran. Sehingga engkau punya kerinduan ingin memecat ayahmu. Atau engkau merasa kok inilah ayahku. Maunya ayahku kayak pendeta Suheri. Contoh. Padahal kau tidak tahu juga kekuranganku. Saya terlalu percaya ayah yang kau punya sekarang itu adalah paling tepat bagimu. Istri yang kau sudah diberkati Tuhan itulah istri yang paling tepat bagimu. Jujur aja masa-masa buruk pernikahan kami. Muncul juga pacar-pacar lama. Alumni-alumni muncul, saudara muncul. Jujur aja pernah. Saya pernah dalam keadaan buruk, namanya kecewa. Sekali lagi kecewa tempat siapa tadi? Iblis. Kalau engkau kecewa, siapa yang duduk di hatimu? Iblis. Jadi kalau engkau suka kecewa, iblislah yang bertahta di hatimu. Suatu saya kecewa, datanglah si iblis. Lembaran-lembaran pacar lama. Waduh, muncul. Apa aku salah pilih nggak ini? Dengar baik, ingat kalau engkau sudah diberkati Tuhan, engkau harus dengan iman dan percaya. Dialah pasangan yang Tuhan berikan kepadamu. Mau bagaimanapun beratnya pernikahanmu, jangan engkau menyesalinya. Jangan engkau kecewa. Percaya saya katakan, semua pernikahan ada konfliknya. Semua pernikahan ada persoalan, ada cekcoknya. Ingat sekali lagi, kecewa tempat iblis berpijak. Maka yang pertama saudara, dalam keadaan buruk bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang diinginkan Kristus yang engkau lakukan. Jadi ketika engkau punya keadaan buruk, bersyukur. Katakan, terima kasih buat masalah ini. Aku percaya di balik masalah ini ada kebaikan. Aku percaya di balik persoalan ini ada rencana Tuhan. Aku terlalu percaya semua seizin Tuhan mendatangkan kebaikan bagiku. Dia Bapa yang baik bagiku. Amin. Saya berdoa setiap saudara punya masalah dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika punya masalah, bersyukur kepada Tuhan. Jangan mengeluh. Ingat orang Israel sampai ke tanah perjanjian karena mereka mengeluh terlalu banyak. Mengeluh artinya gak percaya Tuhan menolong dia. Bersyukur artinya percaya Tuhan sanggup menolong dia. Makanya membuat orang Israel itu lama sampai kepada rencana Tuhan karena mengeluh. Tapi orang yang bersyukur akan lebih cepat sampai kepada rencana Tuhan. Life is choice. Hidup ini pilihan. Semua punya masalah. Sikap hatimu yang berbeda meresponinya. Ada orang yang meresponinya mengeluh, ada orang yang meresponinya dengan bersyukur. Thanks Lord. Thanks Jesus. God is so good. Allah turut bekerja. Semua indah pada waktunya. Kuatkan aku melewati tantangan ini. Mampukan aku untuk menghadapi seluruh penderitaan hidupku. Dan aku percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Orang begini akan diberkati Tuhan. Tapi kalau orang kecewa, gak ku terima. Aku sakit hati, aku kecewa. Bahkan kecewa dengan Tuhan membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Saudara yang saya kasih, saya mengajak sama saudara.
Dalam keadaan burukmu, bersyukurlah dalam segala hal. Nah, yang kedua adalah kenapa orang kecewa membandingkan diri dengan orang lain. Matius 11 ayat yang kelima. Mari sama-sama kita baca. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta mendengar, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah saudara, saya ajak baca dulu Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca Yakobus 3 ayat yang ke-16. Supaya saudara sadar bahwa iri hati dan egois itu adalah akar segala kejahatan. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau saudara suka membanding-bandingkan dirimu kepada orang lain, akan muncul iri hati. Ketika engkau melihat di sosial media orang lain sepertinya hidup mereka baik-baik saja, yang indah-indah, saya mau katakan hidup tidak semanis sosial media. Dan tidak salah orang ketika indah-indahnya mempostingnya. Tentu yang jeleknya tidak dipostingnya. Jadi saudara, saya mau katakan jangan bandingkan dirimu. Engkau melihat orang lain koknya lebih diberkati, lebih baik hidupnya. Bahkan saya pernah melihat dan muncul kecewa di hati saya ketika gereja ini tahun 2010 ketika masih dimulai itu banjir kalau hujan. Karena ini rumah tua dulu. Masuk air segini kadang-kadang saudara. Terus saya dengan istri sudah berjuang sama keluarga, sama jemaat. Bagaimana mengupayakannya. Bagaimana membangun gedung gereja. Satu waktu saya pergi jalan-jalan sama istri juga ke Cemara Asri. Di sana ada rumah ibadah yang lain. Cukup besar. Di seberang sana juga besar, di seberang sini juga cukup besar. Saya duduk-duduk, saya amati, pakai lift, pakai eskalator. Terus saya berpikir, Tuhan, jujur aja ada rasa iri. Apakah ini iri positif, iri negatif? Yang pasti iri hati gak positif. Nah saudara, kok bisa mereka membangun seperti itu? Bukankah engkau Allah yang hidup? Mungkin aku kayak Yohanes juga jadinya pada waktu itu. Bukankah engkau Allah pemilik alam semesta? Kenapa kami ibadah banjir segini? Kenapa kami ibadah keadaannya sangat menyedihkan? Namanya rumah yang harus diperbaiki. Saudara, tapi saya bersyukur pada waktu itu Tuhan bicara di hati saya. Ingat, kalau Tuhan bicara di hati kita tentu pakai ayat firman Tuhan. Apakah suara Tuhan? Alkitab. Itulah suara Tuhan. Jadi gak usah aneh-aneh. Tuhan munculkan di hati saya. Lakukan bagianmu, aku lakukan bagianku. Semua akan indah pada waktunya. Saya bersyukur gereja Tuhan selesai. Saya melakukan bagian saya. Jadi saya diingatkan Tuhan, buang keluh kesah, buang membanding-bandingkan, buang bersungut-sungut. Buang menyalahkan. Saudara, dengar, kalau engkau mau diberkati Tuhan, bersyukur dalam segala keadaanmu. Bersyukur dalam situasi hidupmu. Dalam keadaan terpuruk yang buruk yang kau alami. Bersyukur. Kalau saudara bersyukur, percaya dalam bersyukur ada kekuasaan Tuhan. Dalam bersyukur ada kekuatan Tuhan. Dalam bersyukur ada kemenangan. Dalam bersyukur ada pertolongan Tuhan. Orang yang bersyukur akan cepat dibela Tuhan. Tekad mulai hari ini. Buang mengeluh. Buang menyalahkan. Syukuri berapa gaji yang kau terima setiap bulan. Syukuri apa yang dimakan. Makanan enak itu karena disyukuri. Bukan karena mahal. Hidup ini indah karena kita syukuri. Tapi kalau kita mengeluh, pergilah makan tempat mahal. Gak enak rasanya. Banyak bersyukur, banyak bersyukur. Itulah ukurannya. Kalau engkau bersyukur, mendatangkan kuasa Tuhan. Engkau harusnya seperti ini, bersyukur, terima kasih Tuhan, aku semakin sehat. Terima kasih Tuhan, aku makin bisa jalan. Yang tadinya terkapar, gak bisa jalan. Terima kasih Tuhan, istriku masih hidup, anak-anakku masih ada. Bersyukur, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernapas. Bersyukur caranya melihat apa yang ada padamu.
Jangan melihat apa yang tidak ada padamu. Ini penyakit manusia. Yang dilihatnya apa yang ada pada orang. Dia bukan melihat apa yang ada pada dirinya. Coba lihat sekarang apa yang ada padamu. Ayo, apa yang ada padamu? Saya kasih waktu. Bingung juga apa yang ada padamu ya. Kalau bilang, aku gak ada apa-apanya. Rendah hati sekali. Sekaligus sombong. Apa yang ada padamu sekarang? Napas. Oke, syukuri. Apalagi masih ada? Apa? Kesehatan, walaupun ada yang sakit. Syukuri. Apa yang ada padamu syukuri. Saya percaya kalau engkau banyak bersyukur, pertolongan Tuhan yang luar biasa menyertai saudara. Amin saudara. Percaya orang yang bersyukur akan cepat dibela Tuhan. Saya imani saudara selalu bersyukur dan lihat pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Amin saudara. Bilang sama-sama, saya buang mengeluh. Saya buang menyalahkan. Saya akan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Wow, kulihat. Coba kau bersyukur, langsung foto, selfie. Keren loh. Coba kau lagi kecewa, selfie. Baru kau post di Facebook, lagi kecewa. Ada loh orang sebodoh itu. Enggak, serius. Teman Facebookku. Ada enggak teman Facebook sebodoh itu? Ada ya. Ada manusia sebodoh itu. Di selfie-nya dia. Langsung buat captionnya, lagi kecewa berat. Jangan posting masalahmu di sosial media. Jangan buat masalahmu berita internasional. Ya, jangan permalukan keluargamu. Jangan permalukan dirimu. Apa yang saudara post di sosial media menggambarkan hidupmu. Menggambarkan apa yang kau pikirkan. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bagaimana supaya kita jangan kecewa? Wow, berapa banyak di antara saudara tidak mau membanding-bandingkan diri sama orang lain. Amin. Biasanya rumput tetangga selalu lebih hijau, betul? Ya, kita lihat, waduh, ingatlah, rumah besar nggak ada gunanya tanpa penuh kasih sayang. Bukan karena rumah besar, bukan karena AC, bukan karena lux mewah, tapi kalau di rumahmu penuh kasih sayang, itulah rumah terindah di hadapan Tuhan Yesus. Amin saudara, aku berdoa di rumahmu penuh kasih sayang. Sehingga kalau datang anak-anak, datang pasangan suami istri, penuh kebahagiaan. Coba bayangkan, kumpullah di rumah itu orang-orang yang kecewa. Datang, kucingnya bilang, aku pun kecewa. Meong. Susah kali lihat kalian. Saya nggak bisa bayangkan satu rumah itu kumpul orang-orang kecewa. Kecewa aku lihat papa. Papanya bilang, aku pun kecewa lihat kau. Istrinya juga bilang begitu. Aku pun kecewa lihat papa. Aku lagi memuntah. Saudara dengar baik. Itu rumah tangga akan hancur ke neraka. Rumah bukan karena AC. Rumah bukan karena kemewahan. Rumah yang indah, penuh kasih sayang. Pesanku samamu anak-anak gadis. Tepuk tangan bagi Tuhan. Anak-anak gadis, boru Tuhan Yesus. Cari calon suami yang sayang samamu. Amin. Mana lebih kau sukai? Yang sayang samamu atau yang kaya? Bisa memberi harta benda kamamu. Kaya dan sayang, memang kalian manusia. Ya. Cari yang sayang samamu. Ketika kau sakit, dia ada mengkusuk. Itu rumah tangga yang indah. Ya kayak semalam saya agak kurang enak, istriku kusuk pakai counterpane. Terasa lebih enak khotbah ini. Bisanya mengkusuk si Iem sama si Sri, bisa. Tapi kusukannya lebih enak. Cari ya anak-anak gadis. Jangan cari yang ganteng-ganteng nomor 1. Bukan itu ukurannya. Cari yang sayang sama. Yang kalau kau sakit, ingat tubuhmu satu waktu sakit. Apalagi melahirkan. Sebelum melahirkan aja udah sakit. Perlu ada pendamping. Cari suami yang siaga 24 jam. Ya, demikian juga engkau cari anak gadis, anak-anak muda, cari perempuan yang sayang samamu.
yang sayang samamu, yang selalu ada samamu. Itulah kalau penuh kasih sayang, rumah itu sorga. Wow, penuh pujian, penuh tawa. Bukan harta ditambahkan Tuhan di mana keluarga rukun damai. Mazmur 133, kesana Allah memerintahkan berkat kehidupan. Bagaimana kita menang atas kecewa dan iri hati? Pertama, memiliki pengenalan yang dalam akan Yesus. Matius 11 ayat 3, 1-2 ya. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Sebenarnya Yohanes udah yakin itu Mesias. Tapi dia hanya meragukan, kenapa aku tidak dibebaskan? Kurang dalam mengenal Tuhan. Maka Daniel 11 ayat 32, coba dibuka. Daniel 11 ayat 32b. Supaya saudara saya ajak mengenal Tuhan. Jangan hanya mengeluh dalam keterpurukan. Tapi ubahlah keterpurukan dengan engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Saya mengajak sama saudara jangan hanya mengeluhkan situasi, tapi ciptakan situasi. Jangan hidup karena mood, tapi engkaulah yang menciptakan mood. Ini anak-anak gadis, jangan suka-suka lagi mager. Alang memageri. Lagi mager, malas gerak. Kenapa gak kau bilang lagi momen? Saudara dengar baik. Jangan hidup karena moodmu, tapi engkaulah yang menciptakan moodmu. Engkaulah yang menciptakan perasaanmu. Jangan perasaanmu yang menentukan hidupmu. Karena perasaanmu akan dikacau balaukan oleh situasi hidupmu. Tapi engkau yang menciptakan perasaanmu. Faktanya memang berat, tapi perasaanmu bisa happiness. Faktanya kau dikecewakan, dikhianati, disakiti. Tapi engkau bisa menciptakan syukur kepada Allah. Engkau bisa mengubah insight. Terlalu banyak orang hidup dengan mood, lagi gak mood. Anak Tuhan menciptakan mood. Engkau yang menciptakan moodmu. Aku semangat hari ini, aku sukacita hari ini. Masalahku ini ada berkatnya, ada kebaikan. Aku cakap menanggung segala perkara. Aku pasti bisa lewati lembah kekelaman ini. Pertandingan ini pasti aku menang. Dan setelah ini selesai ada lagi pertandingan. Aku hadapi bersama dengan Tuhan. Jadi engkau yang menciptakan semangatmu. Jangan biarkan hidupmu dikuasai moodmu, perasaanmu. Karena Allah yang dalam dirimu, Allah yang sangat besar, pencipta alam semesta. Maka dikatakan Daniel 11 ayat 32b, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Mengenal di situ bahasa aslinya epiginosko. Mengenal secara pribadi, lewat pertemuan dengan Tuhan. Bukan lagi seperti Ayub yang berkata kepada istrinya, jangan hanya yang baik kau terima, tapi yang buruk dari Tuhan tidak kau terima. Itu Ayub. Kan kita kadang-kadang mau yang baik saja kita terima dalam hidup ini. Yang buruk kita gak mau terima. Padahal yang buruk itu ada kebaikan Tuhan. Saudara, maka Paulus berkata dalam Korintus, dalam kelemahanku aku bermegah karena ada kekuatan Tuhan. Maka Paulus ada penyakit sampai matinya. Stefanus lihat bagaimana dia dilempar batu menginjil, mati. Nggak dibela Tuhan di situ. Apakah Tuhan diam? Tidak. Memang darah martir itulah darah pemberitaan Injil. Lewat kematian Stefanus, Paulus bertobat. Yang namanya dulu Saulus. Ada kalanya Tuhan izinkan hal buruk itu terjadi. Bukan diberikan ya, beda. Saya izin Tuhan supaya engkau level up. Supaya engkau dipromosikan. Supaya engkau lebih baik. Makanya Yakobus 1 ayat 2, 3, 4 dikatakan, ketika engkau punya masalah, terimalah dengan gembira. Maukah Bapak Ibu, adik-adik ketika punya masalah bergembira? Rayakan masalahmu.
Celebrate your problem. Merayakan, menari di tengah hujan deras. Bisa. Dalam Tuhan kau bisa. Orang dunia yang mereka tahu, di tengah hujan deras yang ada basah kuyup, lemah, tidak berdaya. Tapi anak Tuhan bisa menari di tengah hujan deras. Seberat apa masalahmu, sukacitamu akan tetap ada. Karena Allah yang kau miliki, Allah yang lebih besar daripada masalahmu. Allah yang kau miliki, Allah yang sangat luar biasa. Sehingga saya mau katakan kepadamu bahwa engkau lebih hebat daripada apa yang kau pikirkan. Ingat ya, mungkin engkau berpikir, pernah enggak masa-masa lalu engkau merasa, enggak kuat aku, enggak sanggup aku, enggak bisa aku. Sekarang coba kau ingat yang lalu. Kau lewati enggak semua itu? Bilang sebelahnya, bisa kok. Bisa kok, betul enggak? Waktu itu, waktu terpuruk itu apa yang muncul? Enggak bisa. Mama aku dulu gitu waktu dia janda. Tahun 86. Pangkat janda. Sehingga dia beli tomat pun harga janda. Naik sudako pun harga janda. Pokoknya semualah kejandannya itulah dibawa dia kemana-mana. Beli sepatuku di peti saja pun harga janda. Baru nggak tahan itu aku dilihatnya, ini anak janda ini. Karena dibilang anak janda, aku sedih-sedihkan lah. Supaya diskon. Di peti saya itu ingat kali aku sepatuku. Adidas palsu, nggak bukan asli. Waktu bilang anak janda ini katanya langsung begini. Yalah ya katanya turun harganya. Makanya kalau ada pasienku berubah di King Rakyat, janda aku dok. Langsung di otakku. Berapa uangmu? Segini, terima aja aku bilang. Perawat nanya, kenapa? Nggak usah, kau ceritakan lagi. Aku udah, kalau udah kata janda langsung tekannya tombol ini, janda katanya. Gak bisa lagi ku cabut dari otak kini kata janda. Karena sudah terotak aku dibuat mama aku selalu terus entah kemana-mana. Selama janda dia selalu itu yang ku dengar. Ketika dia nangis di peti ayahku, 86, masih kulihat asli, saya kelas 1 SMA. Masih ingat dia ngomong apa. Gak kuat aku, gak sanggup aku. Kadang kayak gila betul. Kehilangan suami itu kayak gila. Ngomong sendiri dia. Kejam kau katanya. Orang udah mati gini katanya kejam pula lagi. Coba lah. Aku ingat itu. Kejam kau katanya. Siapa ngurus empat ini katanya. Kau tinggalkan, kau biarkan aku. Bangun kau katanya. Setengah gila sudah. Yang betul. Kehilangan orang yang kita cintai itu memang mengerikan. Gak semudah yang kita bayangkan. Yang biasanya sama ada. Kami dua setiap hari kan sama kemana-mana. Naik mobil sama, menghadapi tukang sama. Menghadapi pendemo di sekolah pun sama. Menghadapi manusia yang ritik pun sama. Kadang-kadang kami dua ritik juga. Sangat kan. Saya mau katakan sama saudara. Gak gampang. Mama saya waktu itu. Gak kuat aku. Gak bisa aku. Bisa tahun dia seperti orang gila. Asal masuk kamar, buka lemari bapakku. Nangis lihat bajunya. Kumpulkan semua bajunya, kasih sama orang lain. Kami pertama-tama lupa menurunkan foto. Lihat foto, ngomong sendiri tengah malam. Kejam kau ya. Saking sakitnya dia mengurus anak 4 ini. Seberat yang dia rasakan. Dan akhirnya mama saya mengandalkan Tuhan. Setelah dia berkata gak mampu dan kecewa. Kecewa loh. Dan buktinya dia bisa melewatinya. Kami semua sekolah dan berhasil. Bahkan menjadi diberkati. Menjadi hamba Tuhan luar biasa. Itu karena kebaikan Tuhan. Dengar, mungkin engkau beberapa di antaramu kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan orang yang kau cintai. Saat-saat itu memang terburuk dalam hidup. Anak. Seberat-beratnya masalah hidupmu, saya pasti sepakat dengan dirimu. Yang paling berat kehilangan orang yang dicintai. Oleh karena saya katakan, ketika engkau merasa gak sanggup, coba lihat ke belakang. Buktinya kau bisa. Jadi hari ini pun apapun masalahmu, pasti kau bisa. Jangan bilang aku gak sanggup. Yesus sanggup.
Betul kau tidak sanggup. Betul aku tidak sanggup juga. Tapi Yesus yang ada padaku, Yesus yang ada padamu membuat engkau sanggup. Di dalam Yesus engkau sanggup. Jangan putus asa. Jangan pikirkan ini seolah-olah akhir hidupmu. Bukti yang kau masih bernapas. Karena Tuhan belum mengakhiri pertandingan hidupmu. Kalau saudara masih ada pertandingan, karena masih ada hadiah yang besar yang Tuhan berikan kepadamu. Ada berkat yang luar biasa. Saya bisa rasakan beberapa di antaramu mengalami hal seperti itu. Gak kuat aku. Keuangan terpuruk. Di mana-mana utang. Di mana-mana bunga. Di mana-mana minjam. Aku gak kuat seperti ini. Aku gak mampu. Saya mau katakan. Tangiskan ke Tuhan. Mazmur 62, coba dilihat ayat 9. Kalau tidak saya. Agar engkau tangiskan ke Tuhan, datang kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Kadang-kadang kita mengalami hidup seperti itu. Mazmur 62 ayat 9. Ya. Sama-sama dibaca. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat ini berkata, percayalah kepadanya, kepada Yesus. Mungkin engkau tidak percaya, kau sanggup melewati itu. Pinjam kepercayaanmu kepada Tuhan. Kepada masalah kau tidak percaya, gak sanggup. Tapi bersama Tuhan kau mayoritas. Bersama Tuhan kau menjadi orang yang superior, bukan inferior. Ayat ini berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Curhat sama Tuhan. Kadang-kadang situasi burukmu kadang-kadang hanya bisa air mata. Kenapa bahasa air mata saudara? Karena tidak terbahasakanmu lagi masalahmu. Makanya dia katakan aku mengerti bahasa air mata. Tempat perlindunganmu Tuhan. Bukan orang kaya, bukan tulangmu, bukan bapak udamu. Kecewa kau mengharapkan sama bapak udamu. Kecewa kau mengharapkan paman, bapak talu, mama talu. Kecewa. Jangan harapkan familimu. Jangan harapkan manusia menolongmu. Pasti kecewa. Akan kecewa. Dan tidak siap-siapnya kecewanya. Karena engkau terus berharap pada manusia. Mau adik bapak, mau adik mama, mau tulang kandung, kau akan kecewa. Engkau tidak kecewa kalau Tuhan perlindungan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia mengerti bahasa air matamu. Curhatlah sama Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua. Setelah engkau mengenal Tuhan lewat baca Alkitab, engkau mengerti tujuan Tuhan. Memahami maksud Tuhan atas hidup kita masing-masing. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat ini menerangkan kepada kita, murid-muridnya melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, menyembuhkan, mujizat. Sehingga mulai mengerti ada tujuan Tuhan di balik penjara yang dialami oleh Yohanes. Bahwa pekerjaan Tuhan yang lebih mulia yang sedang dikerjakannya untuk menyelamatkan, membebaskan orang. Saya mau katakan sama saudara, selain engkau mengenal Tuhan lewat saat teduh, supaya engkau kuat, punya waktu baca Alkitab, punya waktu berdoa, tidak karena lama, tapi sikap hatimu yang mau mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, engkau berkata, Tuhan, apa tujuanmu di balik penderitaanku? Tuhan, apa maksudmu, maksud baikmu di balik segala masalahku? Dia akan bicara lembut di hatimu. Dia akan bicara, Allahmu Allah hidup. Allahmu bukan Allah mati patung. Allah kita Allah roh, Allah yang hidup. Doa itu dua arah. Saya ngomong, Tuhan dengar. Tuhan ngomong, saya dengar. Suara Tuhan mana? Alkitab. Makanya kalau engkau baca Alkitab, ketika masalahmu terpuruk, akan ada suara firman yang menguatkanmu. Ada kata-kata yang memberi kau semangat. Sabar. Semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Ibrani 13 ayat 5b.
Kata-kata itu terus kuat dalam Tuhan. Rancanganku indah. Yeremia 29 ayat 11. Mengenal tujuan Tuhan. Setiap masalah yang kau alami karena ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan ingin membentukmu serupa segambar dengan Dia. Supaya Tuhan juga mempromosikan hidupmu sebelum pertandingan yang kau alami itu. Coba lihat, ketika seorang pemanah, dia kadang tarik mundur, makin kuat, makin jauh tembakannya. Begitulah hidupmu kadang-kadang seperti mundur, seperti Yusuf 13 tahun dalam sumur penjara. Zup! Kejadian 50 ayat 20. Allah mereka-reka yang baik kepada Yusuf. Abang-abangnya mereka-reka yang jahat kepada dia. Dan Yusuf menjadi berkat di Mesir. Dan kepada banyak bangsa. Memberikan makan banyak bangsa. Kenapa? Di balik segala keterpurukanmu. Ada kebaikan, kemurahan Tuhan. Temukan tujuan Tuhan. Dan tetap cari Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.